akhirat kelak, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pencinta sunnah beliau dan menjadi umatnya sampai akhir zaman kelak. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hamba Allah yang berbahagia, seiring salam ta'zim, perkenankanlah kami mengetengahkan untayan syarhil Quran yang kami bingkai dalam jurus menuju kesejahteraan umat. Hamba Allah yang berbahagia, sebagai landasan uraian ini, surat Al-Baqarah ayat 188 berikut ini. Dewan Hakim yang terhormat, fungsi tak pernah sepi menghiasi telinga kita, diperdengarkan dan diberitakan oleh berbagai media massa, baik cedak, bosan dan jenuh mendengarnya. Apalagi setiap kali kata itu dilontarkan, maka tersebutlah nama-nama orang yang selama ini kita hormati, kita kagumi, kita percayai, yang notabene-nya adalah para figur di tengah-tengah masyarakat. Yang lebih mengherankan lagi, mereka ini adalah para elit politik yang duduk di pemerintahan, anggota DPR dan DPRD yang terhormat, para aparat hukum, dan tidak ketinggalan oknum PNS muda yang ingin cepat kaya. Sejenak, mari kita lihat apa itu korupsi berdasarkan beberapa pengertian. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup artinya buruk, busuk, rusak, suka memakai harta atau uang yang dipercayakan kepadanya. Adapun korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 2. Kamus Perguruan Tinggi Webster mendefinisikan
melawan hukum seperti penyuapan. Kesimpulan sebagai berikut. 1. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum. Melakukan korupsi atau penyalahgunaan uang negara untuk 3. Perbuatan korupsi dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bila kita hubungkan dengan ayat yang telah dibaca Qur'an pada awal sarahan tadi, sudah jelas para koruptor telah memakan harta atau uang orang banyak, rakyat maupun negara secara batil. Korupsi yang mereka lakukan tidak lagi dalam skala kecil, tetapi sangat besar. Jumlah para koruptor ini pun bukan lagi puluhan, ratusan, tetapi sudah ribuan orang. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Riau Pos pernah memberitakan sekitar 710 anggota legislatif, mulai dari DPR RI sampai kepada DPRD di Indonesia, sudah terlibat korupsi, dan 30 diantaranya terdapat di DPRD Provinsi Riau. Wahai para koruptor, banyak gedung sekolah yang terlantar bangunannya, sekian ribu kilometer jalan rusak parah. Ada lagi yang lebih menyakitkan kita semua sendiri, tetapi terorganisir bersama-sama dan terencana, yang terkenal dengan istilah korupsi berjamaah. Bersamaan dengan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 berikut ini. dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hamba Allah yang berbahagia, sungguh mengherankan. Ternyata korupsi telah menjadi penyakit yang kronis, membudaya dan mendarah daging dalam diri bangsa kita, terutama umat Islam yang mayoritasnya hidup di muka bumi tercinta ini. Sebenarnya apa yang menjadi pendorong seseorang, baik secara pribadi ataupun kelompok, mau melakukan korupsi? 1. Manusia sudah tidak takut lagi kepada Allah, tidak takut berbuat dosa, bahkan tidak takut akan siksaan di dunia, dan lupa kalau di akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64.
kehidupan dunia ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mencintai dunia, maka Allah tidak akan menolongnya dalam hal apapun. Di samping itu, Allah akan menetapkan dalam hatinya 4 hal. Yang pertama, kesusahan yang berkepanjangan. Yang kedua, kesibukan yang tiada henti. Yang ketiga, kefakiran untuk selamanya. Dan yang keempat, angan-angan yang tidak ada batasnya. Jadi, inilah penyebab terparah mengapa lahir para koruptor kelas teri maupun kelas kakap di muka bumi tercinta ini. Ingin kesenangan sesaat yang memperdaya, tetapi lupa kalau di akhirat itulah kehidupan yang abadi, tempat kita mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan di muka bumi ini. Adapun poin yang ketiga yang menyebabkan orang korupsi adalah karena tuntutan hidup, sehingga para pejabat, pegawai, bahkan didukung oleh masyarakat yang ingin urusannya cepat selesai dan tidak bertele-tele. Padahal Nabi sudah bersabda, Ar-Rashi wal Murtashi, penyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah yang mulia. Adapun poin yang keempat yang menyebabkan orang korupsi adalah karena penegakan hukum yang masih belum tegas dan keras kepada para koruptor, tidak menimbulkan efek jerah, malah sebaliknya semakin membuat sakit hati rakyat miskin. Kenapa? Karena mereka masih dapat hidup enak di penjara dengan berbagai fasilitas mewah, bahkan bisa keluar masuk penjara dan melancong ke luar negeri menikmati hasil korup yang masih tersisa. Sebenarnya apa hukuman yang pantas untuk mereka ini? Bila dikembalikan kepada Al-Quran, mereka ini sama saja dengan seorang pencuri, caranya saja yang lebih canggih. Jadi hukumannya adalah potong saja tangan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38 berikut ini. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u Sudah pasti ini akan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada juga yang berwacana para koruptor itu dimiskinkan saja, kalau perlu dihukum mati,
sah saja. Hari ini kita merasakan negara, bangsa, dan umat ini sudah sangat menderita, hidup dalam kemiskinan dan himpitan hutang yang sangat besar, tak tahu kapan lunasnya. Sementara kesenjangan sosial semakin jelas, gaya hidup materialistis yang dipertontonkan segolongan umat semakin menambah sakit hati rakyat miskin. Saudaraku, sadarilah, korupsi adalah perbuatan haram. Memakan hasil korupsi berarti sama saja memasukkan barang haram ke dalam perut. Pada akhirnya juga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan di akhirat kelak, tempat yang paling layak bagi para koruptor adalah neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu lahmin nabata minal harami fannaru auladi, rawahu Muslim. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih utama baginya. Hadis riwayat Muslim. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hamba Allah yang berbahagia, dari uraian syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bila ingin melihat negara, bangsa, dan umat ini sejahtera, maka berantaslah korupsi sampai ke akar-akarnya, dan hendaklah semua anak bangsa ini bertekad katakan tidak untuk korupsi. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor tampil 8 dengan nomor peserta S.